Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran. Sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Itsing pada tahun 671 Masehi singgah di Kerajaan Sriwijaya memberitakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Di antaranya mengisahkan perjalanan Laut Itsing di Laut Cina Selatan telah singgah di gugusan pulau-pulau. Ada yang besar, ada yang kecil. Pulau besar dalam bahasanya disebut Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa inilah sejarah Natuna berawal. Setelah mengalami pasang surut, Kerajaan Sriwijaya mundur dan diganti oleh Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Seluruh kepulauan Nusantara takluk kepada Kerajaan Majapahit dan tak luput pula kepulauan pulau besar. Pelaut-pelaut Majapahit dalam perjalanannya ke negeri Cina, Siam, Champa, Kamboja, dan Annam atau Vietnam selalu menyinggahi pulau besar, baik waktu pulang maupun pergi untuk keperluan menambah perbekalan air dan menunggu angin kencang mereda. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat. Banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua kecil. Oleh karena itu, pulau besar atau Pulau Natuna saat ini berubah sebutan menjadi Pulau Serindit. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah III tahun 1597 hingga 1655 Masehi memerintah di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap sakit lumpuh dan tidak dapat berjalan. Oleh karena Sultan merasa malu, maka Sultan mengambil keputusan untuk membuang putrinya. Secara diam-diam sudah dipersiapkan oleh pihak Istana Johor untuk kelengkapan keberangkatan, yaitu 7 buah pejajap atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota. Siapakah penduduk asli dari Pulau Bunguran? Apakah Engku Fatimah atau ada yang lain? Untuk membahas masalah ini, kita dengarkan obrolan budaya dengan judul Asal Muasal Penduduk Pulau Bunguran bersama Devi Harita dan Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, Bapak Wan Suhardi. Sinar bulan sedang mengambang, pantai teduh tiada riak gelombang, angin malam sejukkan jiwa. Walau di hati rindukan kasih, tiada resah mengusir diri, hanyalah damai ada di sini, mengajak
jadi hikayat sepanjang masa, jadi hikayat sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali kita bersama dalam obrolan budaya. Dari Laut Sakti Rantau Bertuah, Kabupaten Natuna, kami ajak Anda bersama dalam obrolan budaya. Kali ini dengan membahas asal muasal penduduk Pulau Bunguran. Pendengar, Kabupaten Natuna terdiri dari gugusan kepulauan dengan pulau terbesar yaitu Pulau Bunguran, sekaligus menjadikan Ranai sebagai letak ibu kota Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna secara geografis pada posisi yang sangat menguntungkan karena berada pada posisi jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Sebelah timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat. Nah, bagaimana pula peradaban di Kepulauan Natuna di masa lalu dan dari mana pula asal muasal penduduknya? Pada pertemuan kali ini kami akan mencoba membahasnya. Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Lembaga Adat Melayu Natuna, Bapak Haji Wan Suhardi SE. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik, masih sehat. Iya. Oke, tentunya untuk pemirsa dan pendengar RRI, ya Bapak Wan Suhardi ini selaku Ketua LAM Kabupaten Natuna. Dan kita bisa langsung saja ya, bagaimana nih Pak? Kita juga pengen tahu ya, bagaimana cerita ya, ataupun asal muasal penduduk di Pulau Bunguran Kabupaten Natuna ini. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang penduduk Pulau Bunguran ini kan sangat luas sebenarnya bahasanya, karena menurut catatan arkeologi bahwa di abad ke-10 sudah ada penduduk di sini, sudah ada kegiatan perdagangan yang cukup baik di sini. Itu terbukti dari tinggalan-tinggalan keramik yang hari ini banyak ditemukan di Pulau Bunguran ini, dan diperkirakan usaha perdagangan itu meningkat pesat pada abad ke-14, abad ke-13 dan abad ke-14. Artinya waktu itu sudah jelas sudah ada penduduk di sini. Cuman persoalannya siapa mereka itu dan di mana mereka itu sekarang? Apakah keturunan mereka itu adalah keturunan orang Bunguran hari ini? Ya, jawabannya ya masih harus kita kaji tentunya. Yang jelas menurut silsilah dalam keluarga kami bahwa pada tahun 1699 seorang putri di Johor, Putri Fatimah Tengku Padimah itu hijrah ke Pulau Bunguran ini, dan dia menikah dengan seorang pemuda yang berasal dari Patani, dan itulah yang menurut kepercayaan kami, keyakinan kami bahwa dialah atau mereka lah leluhur kami, seperti itu. Jadi kalau kita bicara yang abad ke-10, ke-11 dan seterusnya itu sampai ke abad ke-14, ya di mana mereka? Bukti ada, kita melihat di sini di museum ini juga tersimpan peti mati atau bengkong-bengkong, kemudian keramik-keramik yang ditemukan di abad itu, dan semuanya itu tidak mirip orang yang kita miliki hari ini. Maksudnya bengkong itu atau peti mati itu tidak seperti peti mati yang kita miliki hari ini. Itu mirip-mirip peti mati yang ditemukan di Vietnam, di Kamboja dan seterusnya. Ya, artinya sekarang ini tidak ada lagi orang yang menggunakan peti mati seperti itu. Lalu apakah generasi mereka masih ada sekarang? Jawabannya mungkin tidak, ya, tidak. Hari ini generasi yang ada di Pulau Bunguran ini adalah generasi yang kami yakini dari keturunan Tengku Fatimah itu yang menikah dengan Demang Megat yang berasal dari Patani itu. Itulah mereka. Iya, baik. Nah Pak, pada era kerajaan dari keberapa nih kerajaan pada masa lalu? Nah ya, ada gugusan Kepulauan Natuna ini ya, keberadaannya itu di bawah, berada di bawah kerajaan atau kesultanan nih Pak? Tidak, ya, jadi yang punya kerajaan, yang punya kesultanan itu Johor, ya.
Johor. Jadi Tengku Fatimah adalah putri dari Sultan Alauddin Riyad kedua. Sebelumnya Sultan Alauddin Riyad ini dia berkuasa di Malaka, tapi pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, lalu dia mencari tempat baru atau kawasan baru, daerah baru untuk mendirikan sebuah kekuasaan. Lalu terpilihlah Johor. Nah, lalu ketika di Johor, ya tentu Sultan Alauddin Riyad meninggal dunia, lalu digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud. Nah, sementara Tengku Fatimah adalah putri dari Sultan Alauddin Riyad. Lalu dia berpindah ke Natuna atau berhijrah ke Natuna dengan alasan yang bermacam-macam versi. Ya, dari versi kami ya karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh Sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah Gran, surat tanah itu kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Bunguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya. Akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana di bagian barat Pulau Bunguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Bunguran ini. Dan di sana pun kita menemukan makam-makam tinggalan yang diyakini itu memang makam milik orang yang beragama Islam. Karena ukiran-ukirannya pun cukup luar biasa. Para arkeolog mengakui bahwa makam ini diukir dengan kemampuan yang luar biasa. Artinya memiliki peradaban yang luar biasa. Nah, itu kami yakini bahwa itulah awal mulanya. Lalu kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu, tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Belum jodoh ya. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40 sudah sampai di Kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani, lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan mereka waktu itu. Seperti itu. Iya, jadi kalau ditangkap dari cerita yang Bapak sampaikan tadi ya, itu tadi Engku Fatimah tadi sukarela ya untuk Tengku Fatimah, bukan Engku. Iya, Tengku Fatimah ini sukarela untuk ke daerah yang disampaikan atas tadi. permintaan dia sendiri, permintaan dia sendiri meminta pulau ini sebagai tempat pemukiman barunya. Iya, berpusat di Segeram ya Pak ya? Segeram. Oke. Nah selanjutnya nih Pak Wan, dari dialek ataupun unsur-unsur budayanya itu ada tidak kemiripan dengan budaya negara tetangga? Kalau kita tahu ya Natuna ini sekarang ini berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti itu. Secara umum kalau adat istiadat perkawinan Melayu misalnya itu pasti ada kemiripan, tetapi tentu kita memiliki kekhususan ya, ada ciri khas tertentu hingga mungkin ada terasa sedikit kesan ada perbedaan. Ya, memang itulah namanya setiap orang yang memiliki kekuasaan baru, dia akan membuat sebuah peradaban baru. Jadi dia akan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru yang dia miliki, yang menurut dia klaim sebagai milik dia. Dia tidak akan menggunakan milik orang lain karena kekuasaan. Karena Tengku Fatimah ini menikah dengan Demang Megat, mendirikan sebuah kekuasaan, tapi tidak di bawah sultan, tidak menyebutkan dirinya kerajaan. Di sini tidak ditemukan pusat kerajaan. Di sini hanya ditemukan rumah-rumah orang kaya, rumah-rumah penguasa zaman dulu. Jadi seperti itu saja. Oke, itu tadi ya pemirsa dan pendengar RRI Net ya, di mana berawal dari Engku ya,
Tengku Tengku Patimah. Patimah tadi. Jadi tidak ada di masa seperti itu, tidak ada kerajaan di Natuna ini ya. Di Natuna tidak ada kerajaan. Lebih dikenal dengan orang-orang kaya Ya, saja. jadi Oke. kekuasaan di tanah Melayu ini selain di bawah sultan, ada juga di bawah kekuasaan orang kaya. Orang kaya. Kalau sultan ya Sultan Johor, yang kemudian hijrah ke Pulau Penyengat yang dikenal dengan Sultan Riau Lingga. Lalu di sini ada kekuasaan orang-orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Iya. Makanya kita memiliki bahasa sendiri. Iya. Ya, kita jelas ini orang Melayu. Tentu harusnya menggunakan bahasa Melayu seperti yang dipakai oleh Melayu kebanyakan. Tapi hari ini kita memiliki bahasa Bunguran, bahasa Iya. Natuna yang memang mungkin jauh berbeda dengan bahasa Melayu itu sendiri. Iya. Seperti itu. Oke, nah jadi Pulau Bunguran ini kan begitu jauh ya dengan beberapa negara tetangga atau daerah lainnya. Nah mungkin Pak Wan nih punya sekelumit cerita bagaimana ekonomi masyarakat Pulau Bunguran pada masa dulu nih. Ya, kalau kita melihat catatan arkeologi terjadi kegiatan perdagangan yang cukup tinggi di abad ke-13, artinya waktu itu ekonominya bagus ya. Jelas itu bagus. Tidak mungkin orang-orang bisa membeli keramik Cina yang nilainya mahal kalau tidak ekonominya bagus. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, ekonominya bagus dari mana itu asalnya? Iya. Ya tentu hasil laut kita akui bahwa dulu dari sampai hari ini hasil laut Natuna khususnya Bunguran luar biasa. Dan dulu belum ada namanya nelayan Thailand, Iya, betul. nelayan asing, tidak ada. Semua hasil laut itu dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian hasil-hasil kebun, ya orang berkebun, dan dulu kebunnya kopra, ya kopra, karet, ya cengkeh baru kalau di Pulau Bunguran. Kalau Serasan dan lain-lain itu lama ya. Kalau Bunguran ini baru. Bunguran Barat ya sudah lama cengkeh. Tentu dari hasil bumi, hasil laut itu membuat orang ekonominya bagus ya. Orang dulu berdagang ke Singapura ya, tidak ke Tanjung Pinang, ke Singapura dan Kuching, Malaysia. Oke, karena lebih dekat juga ya. Dekat ya, dekat. Dan selain itu ya Malaysia dan Singapura dulu memberi akses kepada kita untuk berdagang ke sana. Selain yang saya sebutkan tadi, orang dulu berjualan gaharu, damar, orang berjual sarang burung. Nilainya tinggi, nilai ekonominya tinggi sekali. Dan hebatnya Singapura di zaman dulu, semua hasil bumi yang dari Bunguran ini pasti dibeli. Mau kulit kerangkah dia dibeli, hasil laut semua dibeli tanpa ada satu pun yang tidak dibeli. Jadi apapun yang dibawa ke Singapura pasti laku dijual. Iya. Seperti itu. Itu jadi nilai plus untuk Ya. masyarakat dulu ya Pak Wan ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Wan, sebelumnya kemerdekaan Indonesia termasuk Kepulauan Bunguran ini ya. Nah, seperti apa nih Pulau Bunguran kala itu? Nah, apakah langsung masuk dalam pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 itu atau ada cerita lain di balik itu? Ya, yang jelas pada tahun 1955 Bung Hatta pernah datang ke Bunguran. Iya, ada. Lalu menanyakan kepada masyarakat Bunguran ingin bergabung ke Indonesia atau ke Malaysia. Begitu. Lalu masyarakat Natuna atau masyarakat Bunguran menjawab, oh Malaysia, Indonesia. Ya, lebih memilih Kita Indonesia. kita sepakat menjawab Indonesia. Artinya kalau kita mengambil dari peristiwa itu tahun 45 kita belum termasuk wilayah Republik Indonesia. Tetapi menurut catatan-catatan yang ada ya dari tahun 45 itu kita sudah mengakui kita Indonesia. Kita Indonesia ya karena sistem pemerintahan di Natuna atau di Bunguran khususnya itu sudah dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau dulu orang kaya sudah diganti dengan amir ya, diganti dengan camat setelah itu ya. Yang jelas amir awalnya. Jadi tahun 30-an sudah amir. Artinya sudah dipengaruhi oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kalau untuk segi sosial budaya dari masyarakat Pulau Bunguran itu sendiri seperti apa? Sosial budaya tentu mirip ya dengan sosial budaya yang dimiliki oleh Melayu kebanyakan. Ya, kita sama, kita sifat orang Melayu pasti sama dengan sifat Melayu yang lain dan mungkin sumpah kita sama ya bahwa orang Melayu itu sumpah Hang Jebat mengatakan bahwa kalau raja zalim raja disanggah, raja alim raja disembah. Sama kita juga begitu. Peristiwa kami juga punya perjanjian, punya sumpah dengan Johor bahwa kami tidak akan menginjakkan kaki ke Johor
selama 7 keturunan. Itu disebabkan karena ketika utusan Tengku Patimah dikirim ke Johor untuk membawa oleh-oleh sesuai dengan janji Tengku Patimah awalnya, bahwa ketika dia sudah berhasil di pulau yang baru, dia akan mengirim utusannya ke Johor untuk sekedar mengirim oleh-oleh. Lalu waktu itu dihina oleh seisi kerajaan Johor, lalu dia bersumpah bahwa 7 keturunannya tidak akan menginjakkan kaki Johor. Artinya kita tetap tidak menerima itu. Nah, Sumpah Melayu sudah jelas bahwa kalau raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itu Sumpah Melayu itu. Hang Jebat mengamuk di Kesultanan Malaka akibat Hang Tuah dihianati, Hang Tuah dikatakan dibunuh oleh pihak kerajaan, lalu Hang Jebat mengamuk, ternyata Hang Tuah hanya diasingkan saja. Seperti itu. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain. Kemudian tadi Laksmana Bentan membunuh Sultan Mahmud menurut versinya Raja Ali Haji, karena Sultan Mahmud membelah ataupun membunuh istri Laksmana Bentan yang hanya memakan sebiji nangka milik Sultan Mahmud. Lalu Sultan Mahmud tidak rela nangkanya dimakan oleh istri Laksmana yang sedang hamil tua, yang sedang mengidam. Lalu dia membunuhnya, membelah perutnya dan mati. Lalu Laksmana mengamuk dan membunuh Sultan. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik tradisional Indonesia satu ini berasal dari daerah utara Sumatera, tepatnya di Pulau Nias. Alat musik ini terbuat dari tembaga, kuningan, suasa, dan nikel, dimainkan oleh satu orang. Jenis bunyi yang dihasilkan aramba adalah idiofon. Aramba dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pukulnya tersendiri, serupa alat musik gong di Pulau Jawa. Aramba yang sering dipergunakan oleh masyarakat Nias dalam pelaksanaan upacara perkawinan sebanyak 1 buah yang disebut aramba fatao, yang ukuran garis tengahnya 40 sampai 50 cm. Sedangkan aramba yang dipakai oleh Ngataum Balugu adalah aramba fatao dan aramba hongo yang ukuran garis tengahnya 60 sampai 90 cm. Bentuk aramba bulat dengan tonjolan bulat kecil pada bagian tengahnya. Aramba biasanya digantungkan dengan seutas tali pada sebuah palang horizontal. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional berasal dari tanah Jawa. Berasal dari kata gamel yang dalam bahasa Jawa mempunyai arti memukul atau menabuh. Sedangkan pada akhiran kata ada imbuhan kata an yang berfungsi membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah kumpulan dari beberapa alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Pada awalnya, relief gamelan ada pada dinding Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9. Gamelan Jawa
berkembang pesat saat zaman Majapahit. Bahkan pada saat itu menyebar ke beberapa daerah di sekitar Jawa seperti Bali dan Sunda. Alat musik gamelan ternyata juga digemari oleh musisi dunia dan ternyata juga diajarkan dan masuk kurikulum di beberapa sekolah di Amerika Serikat dan New Zealand. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ya, luar biasa ya tentunya untuk para pendengar dan juga para pemirsa RRI Net ya. Nah mungkin Pak Wan juga nih bisa diceritakan ya bagaimana dengan kesenian untuk penduduk di Pulau Bunguran ini. Apakah ini juga mengadopsi ya kesenian dari kerajaan-kerajaan masa lampau? Ada kesenian khusus di Natuna, kita kenal dengan kesenian Mendu, itu tidak ada di daerah Melayu yang lainnya. Itu berarti khusus ya. Sementara kesenian silat itu ada kesenian yang ada di Melayu kebanyakan. Jadi semua daerah Melayu memiliki kemampuan bersilat yang baik dan keseniannya mirip-mirip. Hanya mungkin instrumen pengiringnya yang sedikit berbeda, barangkali seperti itu saja. Kalau di Bunguran dikenal dengan silat yang diiringi oleh gendang panjang dan canang, telempong dan segala macam. Mungkin daerah lain tidak menggunakan itu. Tapi yang lain ada yang berbeda seperti Mendu, ada lang-lang buana meskipun itu baru ya. Kemudian kalau yang lain misalnya hadrah sama, zapin sama ya, dan kesenian-kesenian yang lain sama. Topeng tidak sama. Jadi kesenian topeng yang sering dimainkan oleh masyarakat Tanjung itu tidak dimiliki oleh Melayu lain, tidak Karena ada. Dia punya versi cerita tersendiri ya. Tersendiri. Jadi hanya ada di Bunguran. Hanya ada di Bunguran. Jadi yang berbeda itu Mendu, topeng dan lang-lang buana. Oke, nah kalau tadi kesenian Mendu itu sendiri, nah asli kesenian masyarakat Pulau Bunguran atau daerah negara lain nih punya kesenian serupa? Menurut kabarnya bahwa di Thailand ada kesenian yang serupa, yang mirip-mirip Mendu. Di Kalimantan ada. Di Kalimantan Tengah itu disebut dengan istilah mandah, bukan Mendu, ya, tapi mirip-mirip Mendu. Saya pernah punya seorang teman dari Kalimantan Tengah dan dia pernah membuat penampilan kesenian dari Kalimantan Tengah dan mirip Mendu, mirip Mendu. Dan jadi kita tidak bisa juga mengklaim bahwa Mendu itu berasal dari asli Bunguran, tidak bisa. Yang jelas untuk daerah Melayu lain tidak ada. Maksudnya Melayu di Semenanjung ya. Ya, Melayu yang di bawah kekuasaan Johor, tapi di Kalimantan juga Melayu mereka, ya ada Mendu itu. Mereka sebut dengan mandah. Mandah ya. Dan kalau di Natuna sini Mendu. Iya. Oke, di era Kesultanan masa lalu, Kepulauan Natuna yang terkenal dengan sebutan Pulau Tujuh. Nah, kata itu di bawah Kesultanan mana sih, Pak Wan? Johor Lingga, Riau Lingga ya, Riau Lingga. Jadi begini, kalau Pulau Tujuh itu kawasan yang dikuasai oleh Datuk Kaya atau orang kaya. Jadi di Tarempa dikuasai oleh pangeran, dan Tarempa itu dikenal dengan hulu balangnya Sultan Riau Lingga. Makanya bahasa Melayu Tarempa mirip-mirip dengan bahasa Melayu yang ada di Tanjung Pinang, di Daik Lingga dan segala macam. Sementara di Bunguran itu Datuk Kaya, orang kaya, Pulau Laut orang kaya, Serasan orang kaya, Subi orang kaya. Kemudian di Midai tidak, di Anambas Jemaja, Kuala Maras, Ulu Maras itu Datuk Kaya. Sementara di Midai tidak ada Datuk Kaya.
tidak ada. Iya, Seperti jadi itu. kalau dari ceritanya tadi yang menguasai Pulau Bunguran itu orang-orang kaya semua Orang ya. kaya, ya jadi orang kaya. Ya memang mereka kaya sih. Mereka kaya. Oke. Ya. Iya, ternyata untuk masa masuknya penjajahan Belanda. Nah, Hmm. apakah Pulau Bunguran juga sempat dijajah kala itu, Pak Wan? Ya, bukti sejarah tidak membuktikan bahwa Bunguran dijajah oleh Belanda. Kita tidak bisa buktikan. Setiap daerah yang pernah diserang, dijajah, ditakluk oleh Belanda, pasti ada bangunan Belanda yang tua. Itu satu ciri-cirinya. Kemudian daerah itu pasti memiliki benteng Belanda ya, benteng pertahanan. Nah, Natuna, Bunguran tidak pernah ditemukan benteng itu. Ya memang ada kontelir yang ditempatkan oleh pemerintahan Belanda di Tanjung Belitung sana, kontil itu sebatas kontil. Saya tidak tahu jabatan kontelir itu setingkat apa, saya tidak tahu. Yang jelas di situ pernah ada kontelir. Yang jelas di Ranai khususnya ini tidak ada ya, tidak ada peninggalan rumah tua Belanda, tidak ada benteng-benteng pertahanan, tidak ada. Tapi kalau ditanya meriam ada banyak meriam tua. Ya, apakah itu? Wallahu alam ya, saya tidak bisa jawab itu. Yang jelas tidak pernah terdengar ada sejarah peperangan. Mungkin kita mengenal ada yang orang mengenalnya pahlawan Natuna ya, Kambe, Twiggy dan segala macam itu sebenarnya mereka adalah tentara Belanda awalnya. Twiggy itu, Kambe dan kawan-kawan itu adalah tentara Belanda yang membelot, yang mengkhianat, mereka berpaling ke Indonesia. Lalu maka Belanda mengejar mereka sampai ke sini. Iya. Seperti itu. Iya, jadi bukan untuk menjajah Indonesia ya, Ya. tapi mengejar orang dia ya. Ya, kita tidak pernah mendengar ada permusuhan antara orang kaya dengan Belanda. Iya. Tidak ada. Saya tidak tahu apakah karena tidak menyerang atau memang kebatinan orang sini yang tinggi ya. Kita tidak tahu. Ya jelas tidak ada. Tidak ada. Bahkan kami masih menyimpan sebuah bukti penghargaan tongkat dari Ratu Belanda. Jadi dari kerajaan Belanda. Sebenarnya penghargaan seperti itu masih banyak, cuman ya sayang tidak ada lagi tersimpan karena sudah terjual ya oleh anak cucu. Tapi tongkat itu masih ada. Masih ada ya, itu penghargaan hadiah dari Raja Belanda. Nah, ini sejarah juga membuktikan ya untuk bagaimana perekonomian di Kepulauan Natuna di tahun 1906 sempat berdiri Serikat Ahmadi di Pulau Midai yang Bung Hatta disebut sebagai koperasi tertua kala itu. Ya, jadi Ahmadi itu sebuah koperasi yang didirikan oleh anak-anak Melayu yang berpusat di Singapura sebenarnya. Ya, jadi jalur perdagangan mereka Midai Singapura dan mengumpulkan semua hasil bumi yang ada di Kepulauan 7 ini. Ya, jadi pusatnya di Midai. Sebuah koperasi dan itu dikenal sebagai cikal bakal koperasi di Indonesia. Ya, jadi koperasi pertama itu Ahmadi. Tapi itu bukan milik orang kaya. Jadi Ahmadi itu dikuasai oleh kelompok raja-raja. Maksudnya keturunan raja-raja. Ya, raja-raja itu dari Pulau Penyengat. Ya, keturunan dari raja yang di Pertuan Muda di Pulau Penyengat. Itu mereka. Ada perbedaan orang kaya dengan penguasa yang berbeda. tadi ya, Pak Wan, Jadi kalau raja yang Pertuan Muda itu penerus sultan, tapi kalau orang kaya memang dari dulu dia sudah berkuasa di pulau. Dia berkuasa di pulau, memiliki kekuasaan sendiri, tapi memang dalam sejarahnya ya seperti ada pajak yang dikirim ke Kesultanan Riau Lingga. Tetapi pajak itu baru bermula pada tahun 1870-an seperti itu. Ketika Sultan Riau Lingga memberikan gelar Datuk Kaya kepada orang kaya Wan Teras yang menguasai Pulau Bunguran bagian timur yang dikenal dengan Ranai. Makanya pada tahun 1871 itu dikenal sebagai hari jadi kota Ranai. Benar. Ya, karena waktu itulah Wan Teras itu diberi gelar Datuk Kaya oleh Sultan Riau Lingga, dan menurut keterangan sejarah atau tulisan-tulisan bahwa ketika kekuasaan orang kaya Wan Teras ini, ekonomi Natuna cukup bagus. Ekonomi Bunguran khususnya cukup baik. Karena di situ masyarakat diberikan hak untuk berkebun sepuas-puasnya. Mereka menanam kelapa dari ujung pulau sampai ke ujung pulau. Dan kita melihat hari ini dari utara sampai ke selatan, kita melihat tanaman kelapa yang tumbuh sepanjang pantai, sepanjang dataran rendah. Dan saya pernah berdebat dengan teman-teman Melayu di kawasan lain karena ada anekdot yang mengatakan bahwa orang Melayu itu adalah orang pemalas. Saya membantahnya, saya bilang kalau orang Melayu pemalas, siapa yang menanam kelapa di Pulau Bunguran itu?
dari utara sampai selatan. Karena kelapa tidak mungkin ditanam oleh burung, kelapa tidak mungkin ditanam oleh air, dan kelapa harus ditanam oleh manusia. Dan ketika menanamnya harus ada upaya keras, karena tanpa upaya keras pasti tidak akan hidup karena banyak musuh. Ada babi, ada monyet, yang semua itu pemangsa atau pemakan kelapa. Jadi tidak mudah untuk menanam kelapa. Jadi kalau orangnya tidak gigih dalam berkebun, bertani, maka kelapa itu tidak akan tumbuh. Artinya orang itu rajin. Makanya ekonominya bagus waktu itu. Jadi disebutkan dalam tulisan bahwa di masa kekuasaan Wan Teras, Pulau Bunguran ini sejahtera rakyatnya. Seperti itu. Oke, nah jadi untuk kalau kita ulas lagi ke masa lalu ya, di masa penjajahan ya, di Pulau Bunguran ini sangat terkenal tadi ya, yang seperti yang Pak Wan sampaikan tadi, dengan penguasanya itu orang-orang kaya. Orang kaya ya. Jadi dan mendapat gelar juga nih Datuk Kaya Datuk yang Kaya. sangat disegani kala itu. Ya. Nah mungkin Pak Wan bisa ceritakan siapa nih sosok Datuk Kaya tersebut? Iya. Saya Wan Suhardi, Ya. ayah saya Wan Muhammad Sawal. Itu tidak Datuk Kaya lagi. Iya. Itu udah Tapi ke ayah Wan berapa Muhammad itu? Sawal itu Wan Muhammad Rasid itu Datuk Kaya terakhir. Datuk Kaya terakhir. Kemudian ayah Wan Muhammad Rasid itu Wan Muhammad Benteng, itu Datuk Kaya. Ayahnya lagi itu Wan Husin, Datuk Kaya. Ayahnya lagi itu Wan Teras, itu Datuk Kaya. Kemudian atasnya lagi ada Wan Rawa, itu juga orang kaya, bukan Datuk Kaya, itu orang kaya. Kemudian di atasnya ada Wan Muhammad, Wan Jantung, Wan Muhammad, itu semua Datuk Kaya. Orang kaya maksudnya. Itu dia ya, tokoh-tokohnya. Jadi kalau dihitung-hitung sampai ke saya sudah ke-15-nya. Kalau dihitung dari Demang Megat tadi ya, dari Tengku Fatimah. Tapi jelas seperti yang pernah saya katakan bahwa sesungguhnya kekuasaan orang kaya atau Datuk Kaya di Pulau Bunguran ini tidak berdasarkan semuanya keturunan, tidak. Tapi berdasarkan siapa yang dianggap layak dan mampu. Ada kriterianya ya? Ya, siapa yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, dia orangnya disegani, dia memang orang yang berada, orang kaya ya. Kemudian dia dipanuti. Makanya ya ditunjuklah dia sebagai penguasa. Jadi ada yang dari keturunannya, ada yang tidak. Ada yang tidak. Makanya Demang Megat tidak wan, lalu kami wan. Artinya sebelumnya tidak wan. Demang Megat di bawahnya ada Kubentak, ada orang kaya Aling, ada orang kaya apa lagi ya? Ada orang kaya satu lagi saya lupa ya. Pokoknya namanya mirip-mirip orang Siam sana. Yang jelas saya ingat mulai dari orang kaya Muhammad, orang kaya Jantung, orang kaya Muhammad, orang kaya Jantung, orang kaya Muhammad lagi, orang kaya Rawa. Orang kaya Rawa itu berpusat di Mahligai, di Sungai Ulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak dari orang kaya Muhammad itu sudah keturunan semua. Iya. Menjadi Nah, jadi penguasanya. awal cerita tadi Pulau Bunguran ini kan berasalnya dari Segeram. Nah, kenapa berpindah ke Ranai? Ya. Enggak Segeram aja nih menjadi Tidak. Jadi begini, kotanya. sifat orang Melayu kan selalu mencari kehidupan yang gampang, yang mudah, Iya, praktis ya. yang jelas daerah baru, yang subur, seperti itu. Ketika bermukim di Segeram dianggap mungkin kurang kurang menjanjikan kehidupannya, dia berpindah ke Air Mali berpindah ke Sebau sekarang ini, ke Sebau ya, di yang SP Batubi itu, SP3 Sebau, yang dulu dikenal dengan sebutan Teluk Nibung ya, Teluk Nibung, kemudian berpindah ke Mahligai, kemudian berpindah ke Ranai. Jadi sewaktu Wan Rawa membagi Pulau Bunguran menjadi dua, Bunguran Barat dan Bunguran Timur, maka Wan Teras memilih Ranai sebagai kota barunya, sebagai kampung barunya untuk dia berkembang. Oke, jadi seperti itu nih untuk para pendengar dan juga para pemirsa RRI Net. Nah, jadi konon ceritanya juga nih penjajah Jepang juga pernah masuk ke Pulau Tujuh ini, Pak. Benar nggak, Pak? Pernah masuk? Ya, Iya. pernah masuk. Tapi ada sejarah mengatakan bahwa ketika Jepang mengebom Pulau Bunguran, tapi bomnya tidak meletus ya. Iya. Bomnya tidak ada yang meletus. Bukti sejarah, bukti autentik ada di Penagi, sebuah bom Jepang. Ketika dibom Jepang di Penagi itu tidak meletus, jatuh dekat surau Penagi, samping kelenteng, jadi itu tidak meletus. Jepang masuk ke Ranai, masuk ya, tapi tidak berkuasa di sini. Ya memang pernah melatih para anak-anak muda menjadi tentara Jepang, ya, tapi ya sampai di situ saja. Tidak ada pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang di sini, tidak ada. Ya, kalau Pulau Tujuh, Tarempa itu pernah dibom Jepang dan hancur. Hancur. Ya, Pulau Tujuh Tarempa itu pernah dibom Jepang tahun 42 maaf. Itu hancur. Ya, tapi di Bunguran alhamdulillah tidak.
tidak hancur. Iya. Tidak Itu meletus kenapa? bahkan. Itu kenapa? Karena mungkin ada Ya jawab yang sajalah spesial. kehendak Allah sajalah. Iya. Atas kehendak Allah Iya. itu tidak meletus ya. Iya, itu tadi untuk para pemirsa, dan selanjutnya nih Pak Wan ya, sampai ke masa kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana nih peran para Amir dan Datuk Kaya di Pulau Bunguran ini? Ya. Sebenarnya menempatkan Amir itu hanya untuk mengganggu. Itu kan sifatnya Belanda ya. Belanda itu pasti akan menciptakan dualisme pemerintahan, biar dia tidak kuat ya. Jadi pemerintah mengirimkan Amir, lalu di daerah ada Datuk Kaya, ada orang kaya. Jadi kan tentu pemerintah itu terbelah-belah ya, terbelah-belah. Tapi sepanjang sejarah tidak ada menyebutkan antara Amir dan Datuk Kaya itu saling berkonflik, tidak ada. Mereka ya saling bekerja sama. Ya Amir tentu wakil dari pemerintah, kemudian Datuk Kaya ya wakil dari masyarakat. Dan pada tahun 48 itu diperkirakan Datuk Kaya terakhir berkuasa, orang kaya Wan Muhammad Rashid. Datuk Kaya Wan Muhammad Rashid itu terakhir. Setelah itu diserahkan semua kepada Amir. Nah, seperti itu. Oke, jadi tahun setelah masuknya pemerintah Republik Indonesia, tahun berapa ini dari pemerintah Wan tadi berpindah ke Ya 48 tadi? Indonesia kan merdeka 45. Iya. 45. Jadi tidak terlalu lama ya durasinya tidak ya. lama. Lalu pada 48 kekuasaan Datuk Kaya sudah diambil alih oleh langsung Amir mengambil alih. Sebelumnya ada Datuk Kaya, ada Amir. Itu lama, tahun 1908 sudah ada Amir. Padahal pada tahun 1908 itu masih berkuasa orang kaya teras. Iya. Teras Mungkin Pak Wan juga bisa jelaskan Amir tuh posisinya itu sebagai apa? Seperti camat. Ya, iya. mirip camat, ya, wakil dari pemerintah, mirip camat. Penerus camat nanti ada Wedana, asisten Wedana. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi, ada Wedana, ada Amir, kemudian camat. Iya, jadi berakhirnya pemerintah dari Wan Datuk Kaya tadi di tahun 1948. 48. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audio visual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik gendang Melayu berasal dari kawasan Kepulauan Bangka Belitung yang tentu saja memang kental akan adat Melayu. Cara memainkannya adalah dengan dipukul untuk mengeluarkan suara membranofon. Gendang Melayu merupakan komponen penting dalam musik Marawis. Alat musik ini terbuat dari kulit binatang seperti kerbau, kambing, atau lembu. Dan alat musik ini merupakan salah satu alat musik dalam keluarga gendering. Gendang dapat dibuat dalam berbagai ukuran dan kegunaan. Gendang Melayu dan gendang lainnya sebenarnya memang tidak jauh berbeda, karena pada intinya
alat musik itu sejenis. Cara pembuatannya pun secara umum juga sama. Pembuatan gendang sebenarnya tidaklah sulit, hanyalah dengan melubangi bagian kayu menggunakan peralatan tradisional sehingga membentuk dan menghiasi gendang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik kecapi adalah alat musik tradisional yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Awal mulanya kecapi berasal dari negeri Cina yang memiliki nama lain yaitu guzeng, dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi musik dengan alunan yang lembut dan mendayu. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berkembang di daerah Jawa, yang lebih tepatnya diyakini berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Sejarah alat musik kecapi juga merujuk pada tanaman sentul yang kayunya diyakini digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Ada dua jenis bentuk alat musik kecapi, yaitu kecapi parahu dan kecapi siter. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik menggunakan jari tangan. Di Sunda sendiri, kecapi dijadikan alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kecapi suling. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, ya sudah tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Nah sebelum berpisah, ya kita mungkin masih ingin tanya-tanya sebenarnya sama Pak Wan ya terkait asal muasal penduduk Pulau Bunguran ini. Nah mungkin untuk closing statementnya Pak, ada yang ingin disampaikan terkait mungkin tema obrolan kita di malam hari ini? Ya, saya hanya mengajak generasi muda Melayu di Pulau Bunguran khususnya dan di Natuna pada umumnya, mari kita mulai mempelajari sejarah-sejarah kemelayuan kita dari awal sampai akhir. Karena memang menurut para ahli bahwa catatan sejarah kemelayuan ini sangat minim, ya, sangat sedikit. Jadi maka tidak heran kalau di Natuna pun tidak memiliki catatan itu. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk menggalinya dari sumber-sumber lain, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Untuk itu saya mengajak anak-anak muda, anak-anak saya tentunya, anak-anak Melayu di sini, mari kita berusaha, berikhtiar untuk mencari tahu siapa sebenarnya kita. Dari mana kita awalnya, kemudian dari mana bahasa kita, kemudian bagaimana ya sosiologi kita kemudian bagaimana kehidupan kita, ya kita harus tahu. Karena tanpa mempelajari masa lalu maka masa depan kita akan suram menurut saya ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengajak mari kita bergiat, berusaha, berikhtiar untuk mencari tahu siapa kita sesungguhnya. Iya, Terima karena kasih. kalau bukan kita siapa lagi ya Bukan Pak kita ya? siapa lagi ya. Tidak mungkin orang lain yang akan mencari. Bahkan hari ini maaf saya tambah bahwa hari ini ada orang Amerika berikhtiar mencari sejarah Melayu. Ada orang Hong Kong dengan sangat giat mencari sejarah kemelayuan sampai ke Pulau Bunguran. Bahkan ada orang Inggris mencari sejarah kemelayuan. Loh, kenapa kita diam saja? Iya, kenapa kita tidak tertarik ya? Kenapa kita tidak tertarik ya? Jadi mari.
Jadi kalau kita memang sudah benar-benar menguasai, bukan tidak mungkin kita akan menjadi pembicara di tingkat dunia, karena orang berbicara tentang Melayu ini sudah berbicara tentang dunia. Iya. Ya, jadi para peneliti Cina meneliti tentang Melayuan, para peneliti Hong Kong, para peneliti Amerika, para peneliti Inggris meneliti tentang kita. Ya, ada juga beberapa peneliti dari Indonesia, katakanlah dari daerah Melayu sendiri, yang hari ini ada Profesor Abdul Malik, ya, kemudian banyak yang lain meneliti tentang kita, tapi sementara kita kan belum ada. Nah, dari Putra Bunguran belum ada. Ada Akib, ya, Abdul Qadir Ibrahim Akib dari Kelari, tapi hari ini tulisannya masih dalam berupa novel dan berupa fiksi, ya, jadi dia tidak menulis tentang sejarah-sejarah. Itu anak kita dari Bunguran, dari Kelari, yang sekarang bertempat tinggal di Tanjung Pinang. Ya, kita belum. Untuk itu mari saya mengajak anak-anak kita yang punya potensi, ya kita gali sejarah kita. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya dari RRI Ranai kali ini yang membahas asal-muasal penduduk Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Pak Haji Wansardi yang sudah hadir di malam hari ini, ya, dan beliau juga selaku Ketua Lembaga Adat Melayu di Natuna. Ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Harta mengucapkan terima kasih untuk bersamanya. Selamat malam, sampai jumpa.
RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.